Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Seperti biasa, seperti rangkaian video sebelumnya, saya akan mencoba membuat 3 soal ya. 3 soal terkait ujian sertifikasi konsultan pajak. Kita sama-sama belajar, saya belajar tidak bermaksud menggurui, tapi nanti kalau sekiranya ada apa yang saya sampaikan salah terkait undang-undang pajak atau terkait perhitungan, mohon dikoreksi ya. Karena saya di sini membuat video ini memang belajar, bukan untuk menggurui. Jadi buat teman-teman yang sudah ahli di bidang pajak atau pakar di bidang pajak, saya mohon koreksinya, mohon masukannya terkait apa yang saya sampaikan. Ya, bantu doanya. Semoga dengan konsep belajar bareng WSKP ini kita dapat lulus bareng-bareng dalam ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, ada uh, 3 soal lanjutan ya, 3 soal lanjutan dari video yang sebelumnya itu soal 1 sampai 3. Sekarang adalah soal 4 sampai dengan 6 ya. Nah, ini adalah pokok-pokok pembahasannya, dan memang ini katanya dari beberapa sumber buku persiapan USKP gitu ya. Ini sering keluar ya. Jadi pokok-pokok pembahasan ini insya Allah akan keluar di ujian sertifikasi konsultan pajak. Yang pertama, dari soal yang pertama adalah itu terkait pembetulan SPT yang menyatakan lebih bayar ya. Nanti seperti apa, dasar hukumnya seperti apa, nanti kita bahas bareng-bareng. Terus terkait kekurangan pembayaran pajak, nah ini ada soalnya juga. Yang ketiga terkait pembetulan surat tagihan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi STP. Kita mulai ya dari soalnya. Sebentar. Soal keempat. Saya bacakan soalnya. Atas SPT tahun PPHWP orang pribadi tahun pajak 2010, tahun pajak sama dengan tahun kalender ya. Saudara melakukan pembetulan dengan SPT menyatakan lebih bayar pada tanggal 25 Maret 2014. Ya, nanti mohon disesuaikan ya teman-teman. Ini memang soal USKP yang lama ya, belum update, tapi insya Allah jabaran jawabannya itu sudah menyesuaikan dengan aturan yang terbaru. Saya ulangin soalnya. Atas SPT tahun PPHWP orang pribadi tahun pajak 2010, yaitu tahun pajak sama dengan tahun kalender, saudara melakukan pembetulan dengan SPT menyatakan lebih bayar pada tanggal 20 Maret 2014. Pada saat itu KPP sudah menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak. Atas keadaan tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah, nah, dalam kasus ini WP melakukan pembetulan SPT ya, atas pembetulan itu menyatakan lebih bayar kawan-kawan ya. Jadi pembetulan yang menghasilkan atau menyatakan lebih bayar. Nah, posisinya KPP sudah menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan. Atas keadaan tersebut bagaimana? Nah, pernyataan yang paling tepat seperti apa ya? Ada beberapa pilihan jawaban. Yang A, SPT pembetulan dapat diterima oleh KPP karena belum daluarsa penetapan. Ya. Yang B, SPT pembetulan dapat diterima karena belum keluar SKP. Ya. Yang C, SPT pembetulan tidak dapat diterima karena sudah dilakukan pemeriksaan. Yang D, SPT pembetulan tidak dapat diterima karena disampaikan kurang dari 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Ya, undang-undangnya disiapkan teman-teman. Ya, stabilonya disiapkan. Kita buka dari soal 4 ini terkait pembetulan SPT yang menyatakan lebih bayar, kira-kira dasar hukumnya apa? Silakan dibuka undang-undangnya pasal 8 ayat 1 AKUP ya. Bunyinya apa? Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyatakan rugi atau lebih bayar. Ya. Pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan, yaitu sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ya. Jadi ya, di sini dimaksud dari pasal 8 ayat 1A,
dalam hal pembetulan SPT ya, menyatakan rugi atau lebih bayar ya. Pembetulan SPT-nya menyatakan rugi atau lebih bayar, maka pembetulan SPT itu ya harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan ya. Jadi kalau memang mau dibetulkan atau disampaikan pembetulannya itu harus disampaikan 2 tahun sebelum daluarsa. Lalu apa sih yang dimaksud dengan daluarsa itu, daluarsa penetapan? Ya, dari penjelasan dalam Undang-Undang KUP pasal 8 ayat 1A, yang dimaksud dengan daluarsa itu adalah jangka waktu 5 tahun, ya. Jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 ya. Kita lihat soalnya lagi ya teman-teman ya. Soalnya itu ini kan menyatakan lebih bayarnya pada tanggal 25 Maret 2014. Tadi disampaikan penjelasan dari pasal 8 ayat 1A itu daluarsa itu 5 tahun setelah saatnya terutang pajak ya atau berakhirnya masa pajak. Berarti kalau dia menyampaikan SPTOP-nya pada tahun 2010, maka daluarsanya itu terhitung 5 tahun. Ya, 2011, 2012, 13, 14, 15 ya. Artinya daluarsa penetapannya itu tahun 2015. Tapi kalau ingin menyampaikan pembetulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar di Undang-Undang Pasal 8 ayat 1A itu bunyinya 2 tahun sebelum daluarsa. Nah, maka 2 tahun sebelum 2015 adalah tahun 2013. Ya, kalau kasus ini dia menyampaikan pembetulannya itu 25 Maret 2014, maka sudah melewati 2 tahun sebelum daluarsa. Karena 2 tahun sebelum daluarsanya itu tahun 2013 itu maka kalau dia sampaikan di tanggal 25 Maret 2014 itu pembetulannya tidak diterima, teman-teman. Maka jawabannya adalah SPT pembetulan tidak dapat diterima karena disampaikan kurang dari 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Ya, rekan-rekan pajak sangat jelas ya. Kasus ini soal 4 menyatakan WP, pembetulan SPT dan menyatakan lebih bayar. Nah, di Undang-Undang Pasal 8 ayat 1A menyatakan silakan aja pembetulan. Tapi itu kalau melakukan pembetulan yang menyatakan rugi atau lebih bayar, itu 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Maka kalau 2 tahun sebelum daluarsa penetapan, kalau pelap SPT-nya 2010, maka 2013 itu maksimal ya. Jadi ini tidak bisa diterima pembetulannya. Oke. Selanjutnya soal ke-5. Baik, kita lanjut soal kelima ya. Saya bacakan dulu soalnya. Bapak Y ingin menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang menyatakan kurang bayar sebesar 5 juta pada tanggal 31 Maret melalui e-filing. Pernyataan yang paling tepat mengenai pembayaran pajak Bapak Y sebesar 5 juta adalah ya, jadi kasus ini kita tarik garis merahnya. Bapak Y ini ingin menyampaikan SPT tahunan WPOP ya yang menyatakan kurang bayar sebesar 5 juta ya. Pernyataan yang paling tepat mengenai pembayaran pajak Bapak Y sebesar 5 juta tersebut adalah A. Harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret 2014. B. Harus dibayar sebelum SPT disampaikan. C. Harus dibayar paling lambat tanggal 28 Maret 2014. D. Harus dibayar paling lambat tanggal 30 Maret 2014. Nah, kira-kira apa jawabannya? Silakan teman-teman siapkan undang-undangnya. Pasal berapa? Pasal 9 ya.
Silakan buka pasal 9 ayat 2 KUP. Nanti jangan lupa distabilokan ya pasal 9-nya ya. Pasal 9 ayat 2 bunyinya, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Ya, ini sangat jelas penjelasan dari pasal 9 ayat 2 ya. Kalau dalam SPT itu tertera ya atau menggambarkan kalau ada kurang bayar, maka kurang bayar itu dilunasi dulu sebelum SPT-nya disampaikan. Kira-kira bunyi dari pasal 9 ayat 2 seperti itu ya. Jadi dari kasus Bapak Y ini, kalau dia ingin menyampaikan SPT yang menyatakan kurang bayar sebesar 5 juta, maka kurang bayar sebesar 5 juta ini harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT-nya disampaikan. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah pasal 9 ayat 2 Undang-Undang KUP. Jadi teman-teman ingat, ini juga sering katanya soal ini sering keluar, maka kita harus tahu kalau ada pajak kurang bayar yang tertera dalam SPT, sebelum SPT disampaikan, maka kurang bayar itu harus dilunasi terlebih dahulu. Maka jawabannya yang tepat adalah B. Harus dibayar sebelum SPT disampaikan. Oke. Teman-teman, silakan distabilokan pasal 9 ayat 2-nya. Kalau perlu di situ dikasih keterangan ya. Kasih keterangannya apa? Tulis tuh. Kekurangan pembayaran pajak harus dilunasi sebelum SPT disampaikan ya. Pakai bahasa teman-teman sendiri. Oke, lanjut kita sampai ke soal ke-6 ya. Saudara mendapat surat tagihan pajak atau STP. Apabila saudara tidak sependapat dengan penerbitan STP tersebut, upaya hukum yang tidak dapat saudara lakukan atas penerbitan STP tersebut adalah, nah, kalau kita, ya soal ini garis besarnya, kalau kita sebagai wajib pajak mendapat surat tagihan pajak atau STP, tapi kita nggak sependapat dengan isi dari STP tersebut, kira-kira langkah hukum apa yang dapat kita lakukan? Ya, di sini pilihannya adalah A. Pembetulan, B. Keberatan, C. Pengurangan sanksi, D. Penghapusan sanksi. Ingat pertanyaannya, upaya hukum yang tidak dapat dilakukan. Hati-hati dengan pertanyaan ini, bisa menjebak ya. Jadi upaya hukum yang tidak dapat kita lakukan sebagai WP kalau menerima surat tagihan pajak ya. Kita analisis satu-satu. Kita dari yang keberatan dulu. Kalau WP menerima STP, apakah punya hak untuk mengajukan keberatan? Nah, kalau bicara keberatan, kita harus tahu dulu dasar hukum dari keberatan itu pasal berapa. Ya, silakan buka pasal 25 KUP ya. Pasal 25 KUP itu tentang proses pengajuan keberatan ya. WP dapat mengajukan keberatan. Coba buka dulu pasal 25-nya ya. Kita baca bareng-bareng ya. Pasal 25. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu A. Surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau pemotongan atau pungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini jelas di pasal 25 terkait keberatan ya. Atas penerbitan STP
ya, tidak ada itu unsur yang bisa membuat WP mengajukan keberatan. Karena syarat mengajukan keberatan ada poin ini, poin A sampai dengan E. Nggak ada tertera di pasal 25 apabila WP menerima surat ketetapan, surat STP ya, surat tagihan pajak, tidak ada ya. Jadi atas surat tagihan pajak WP itu tidak bisa mengajukan keberatan. Ya, sudah diatur oleh pasal 25. Untuk pengajuan keberatan apa aja sih yang bisa diproses? Atas apa? Atas surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, jelas dari poin A sampai E silakan ngajuin keberatan, tapi di sini tidak ada penjelasan terkait surat tagihan pajak. Maka atas soal ini jelas ya, STP yang diterima oleh WP itu tidak bisa mengajukan keberatan. Maka kalau memang menerima STP, WP bisa apa dong? Yuk kita bahas satu-satu ya. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas penerbitan STP itu ada di pasal 16 KUP. Teman-teman buka dulu pasal 16 KUP ya. Nanti jangan lupa distabilkan. Kita baca ya. Pasal 16 KUP. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat tagihan pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ya. Jadi jelas di sini nih ya. Pasal 16 itu menyatakan bahwa atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, DJP dapat membetulkan surat tagihan pajak dan seterusnya ya. Jadi pembetulan STP itu diatur di pasal 16 KUP. Ada juga di pasal 36 ayat 1 huruf A dan huruf B. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atas permohonan wajib pajak dapat A. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilafan WP atau bukan karena kesalahannya. Yang B, mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang KUP. Ya, ini jelas nih di pasal 36 ayat 1 huruf A dan huruf B bahwasanya Dirjen Pajak itu karena jabatan atau permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ya. Jelas, jadi jawabannya kita analisis lagi ya. Kalau wajib pajak mendapatkan surat tagihan pajak ya, upaya hukumnya itu yang benar adalah pembetulan, pengurangan sanksi, dan penghapusan sanksi. Tapi untuk keberatan itu tidak bisa ya. Karena di pasal 25 tidak menjelaskan ya kapan WP bisa mengajukan keberatan atas STP ya. Jadi jawaban yang benar adalah B ya, keberatan. Oke, rekan-rekan pajak, demikian 3 soal USKP yang saya bisa bahas dalam video kali ini. Kita sama-sama mengulang terus ya. Karena dengan sering-sering mengulang, insya Allah nanti kita jadi terbiasa untuk menganalisis jenis-jenis soal yang keluar dalam ujian sertifikasi konsultan pajak. Pada hari ini kita sudah membahas 4 pokok tuh ya. Karakter apa aja
Yang satu jenis soalnya itu terkait pembetulan SPT yang menyatakan lebih bayar ya. Nanti sanksi dasar hukumnya apa tadi sudah kita bahas ya. Terkait kekurangan pembayaran pajak, terkait pembetulan surat tagihan pajak, pengurangan dan penghapusan sanksi STP yang barusan saya bahas. Cukup 3 soal dulu kali ini. Untuk di video selanjutnya nanti akan ada 3 soal lagi terkait USKP. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa bagi rekan-rekan pajak yang ingin melanjutkan studi pajak ya, atau keluarganya yang ingin kuliah pajak, program D3 Perpajakan Vokasi Institut Setiami ada program RPL ya. RPL itu di mana nanti teman-teman semua yang sudah pengalaman bekerja di bidang pajak, yuk tuker pengalaman bekerjanya di bidang pajak dengan SKS. Tadinya kuliah D3 3 tahun atau 6 semester itu bisa lebih cepat ya. Contoh, teman-teman sudah punya pengalaman kerja di kantor pajak lebih dari 2 tahun, biasa urus SPTOP, biasa ngurus PPA badan, ya, apalagi punya sertifikat brevet A dan B, itu kuliahnya tadinya 3 tahun mungkin bisa sangat cepat menjadi 1,5 tahun. Ya, ini program resmi dari pemerintah, jadi manfaatkan sebaik mungkin sehingga tidak perlu lagi kuliah memakan waktu yang lama-lama. Demikian sedikit dari saya, semoga semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.